Buah bicara soal perubahan hidup. Matius 3 ayat 8 bilang gini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saya ingin saudara lihat gambar ini. Masih hidupkah saya besok? Mari perbaiki diri kita dari sekarang. Karena kematian gak akan nunggu kita berubah. Kalau kita takut mati, perlu dipertanyakan, apakah kita telah mengalami kasih Tuhan? Karena kalau kita mengasihi Tuhan dan kita tahu Tuhan mengasihi kita, waktu Tuhan jemput kita harusnya kita bahagia. Karena artinya tugas kita di bumi ini selesai. Mungkin kita pikir kita akan sedih waktu kita meninggalkan orang-orang yang kita sayangi. Tapi percayalah bahwa Tuhan juga mengasihi mereka dan Tuhan pasti pelihara mereka. Yang jadi fokus kita harusnya adalah apakah kita telah menghidupi tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bisakah kita mempertanggungjawabkan hidup kita sama Tuhan? Baik kepercayaan dalam bentuk harta, pengetahuan, keahlian, dan yang paling penting, apakah kita sudah hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah hidup kita berbuah? Apakah kita telah berubah? Mari kita lihat dalam firman Tuhan apa yang dimaksud dengan berubah. Buah seperti apa yang Tuhan mau kita hidupi. Efesus 4 dengan perikop manusia baru ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ini harapan yang Tuhan mau dari kita. Jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia, pengertiannya yang gelap, dan hidup yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Mari kita jadi orang yang bijaksana dengan hidup kita. Mari hidup dengan sungguh-sungguh. Jangan dengan pikiran yang sia-sia. Kita telah mengenal kebenaran, mari hidupi kebenaran. Apa yang harus kita ubah? Ayat 25, buanglah dusta. Kemudian apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Ayo berubah. Jangan bohong lagi. Jangan berbuat dosa. Jangan mencuri. Jangan berkata-kata kotor. Dan jangan pahit. Harus mengampuni. Jangan bertengkar dan jangan saling fitnah. Jaga perkataan kita dari hal-hal yang sia-sia. Jaga pikiran dan hidup kita dari perkara yang sia-sia. Mari hidup berbuah. Ingat, buah bicara soal yang pertama, karya atau dampak. Yang kedua, jiwa. Yang ketiga, perubahan hidup. Kalau kita mati hari ini, kita sudah buat apa? Mari persiapkan hidup kita. Hidupi kehendak Allah. Hidupi firman Allah. Selalu siaplah. Kapanpun Tuhan jemput kita. Percayalah, itu akan jadi hari yang paling bahagia. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.